Uzma menanyakan langsung apakah benar Pak Kosim itu ditangkap di Malaysia. Ternyata Pak Kosimnya secara jujur mengatakan bahwa ya, dia ditangkap di Malaysia karena dianggap menyebarkan aliran sesat. Coba kita lihat nih videonya ya. Ya, kita ngobrol lah. Apa kabar kamu, Muhammad Kasim? Saya baik katanya kan. Sekarang lagi di Indonesia. Ya, saya dengar kamu kemarin di Malaysia. Betul, alhamdulillah udah selesai katanya. Dia kan ditangkap di Malaysia. Kenapa emang? Jadi karena dianggap membawa aliran sesat. Semoga pemerintah Indonesia bisa setegas pemerintah Malaysia ya. Kalau saya yang menyatakan ajaran Pak Kosim ini sesat, mungkin Anda bisa meragukan itu karena itu pernyataan pribadi saya. Tapi ini bukan saya yang menyatakan. Ini pemerintah Malaysia, ulama-ulama di Malaysia sudah menetapkan bahwa ajaran Kosim ini perlu dihalau karena menyesatkan. Menjelaskan kepada pengikut ataupun bakal-bakal pengikut kepada ajaran Kasim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pria yang dianggap Imam Mahdi oleh pengikutnya yang bernama Muhammad Kosim ternyata pernah ditangkap oleh penegak hukum di Malaysia. Bagaimana mungkin nih orang yang disebut-sebut Imam Mahdi tapi ditangkap oleh penegak hukum di Malaysia? Ternyata penegak hukum di Malaysia beserta lembaga-lembaga keagamaan, lembaga ulama di Malaysia menyatakan ajaran Pak Kosim ini adalah ajaran sesat. Dakwaan ini siasatan dan juga dakwaan ini sangat penting untuk memastikan ajaran-ajaran sesat ini dapat kita kawal. Dan dalam masa yang sama juga saya harapkan pihak Jawi, bahagian dakwah JAKIM dan juga bahagian dakwah Jawi akan dapat memainkan peranan untuk menjelaskan kepada pengikut ataupun bakal-bakal pengikut kepada ajaran Kasim ini akan supaya mereka ini dapat faham. Kadang-kadang disebabkan mereka ini, kejahilan mereka ini sehingga mendorong mereka untuk mengikuti ajaran-ajaran sebegini. Berita penangkapan Pak Kosim di Malaysia ini juga pernah diceritakan oleh Uzma di podcastnya Cerita Untung. Uzma menanyakan langsung apakah benar Pak Kosim itu ditangkap di Malaysia. Ternyata Pak Kosimnya secara jujur mengatakan bahwa ya, dia ditangkap di Malaysia karena dianggap menyebarkan aliran sesat. Coba kita lihat nih videonya ya. Ya, kita ngobrol lah. Apa kabar kamu, Muhammad Kasim? Saya baik katanya kan. Sekarang lagi di Indonesia. Ya, saya dengar kamu kemarin di Malaysia. Betul, alhamdulillah udah selesai katanya. Dia kan ditangkap di Malaysia. Kenapa emang? Jadi karena dianggap membawa aliran sesat. Pernyataannya menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi itu menyebabkan kegoncangan. Oleh karena itu MUAS ya, yang bagian ibarat kita MUI-nya ya, menyatakan ini orang sesat, tangkap, menghebohkan. Ditangkap memang oleh pemerintahan Malaysia, tapi sudah selesai kata Muhammad Kasim. Terus kamu sekarang di Indonesia, ya. Ya, jelas ya. Muhammad Kosimnya sendiri juga ngaku bahwa dirinya ditangkap karena menyebarkan aliran sesat di Malaysia. Namun kasusnya Muhammad Kosim di Malaysia itu udah selesai karena Muhammad Kosim beserta beberapa pengikutnya itu membayar denda kepada pihak Malaysia. Ketiga-tiga mereka ini dilepaskan dengan jaminan. Yang pertama RM5,000 dan dua orang yang tertuduh itu dilepaskan dengan jaminan sebanyak RM3,000. Pak Kosimnya bayar RM5,000 dan kedua pengikutnya masing-masing bayar RM3,000. Kalau di total semuanya ya sekitar RM11,000 pengeluarannya, dan itu kalau dirupiahkan sekitar 40 juta lebih yang dikeluarkan oleh pihak Pak Kosim untuk membayar denda kepada pihak penegak hukum Malaysia. Luar biasa ketegasan penegak hukum Malaysia. Tidak sampai di situ dan akhirnya Pak Kosim ini entah dideportasi atau bagaimana ya. Yang jelas Pak Kosim sudah nggak bisa masuk lagi ke Malaysia dan target berikutnya larinya ke Indonesia. Pertanyaannya lalu bagaimana dengan negara kita yaitu Indonesia? Apakah MUI akan berdiam saja dengan adanya hal ini? Kalau di Indonesia itu memang ya laris banget jualan mimpi yang dibungkus dengan agama. Mau dari Yaman, dari Pakistan, dari India, dari negara mana saja datang ke Indonesia bawa mimpi-mimpinya dibungkus dengan agama, pasti laris. Harus kita akui memang di Indonesia selain pemerintahannya cuek terhadap perkara khurafat, ya memang dari masyarakatnya juga banyak SDM rendah. Makanya orang-orang seperti Mama Gufron, seperti Samsudin, dan sekarang ada Pak Kosim ini aman-aman aja di Indonesia, semakin banyak pengikutnya, cuan semakin mengalir. Ya karena memang
pemerintah kita cuek terhadap itu dan masih banyak rakyat Indonesia yang SDM rendah. Coba teman-teman perhatikan video ini ya. Ini adalah tanggapan pengikutnya Muhammad Qasim yang ada di Indonesia ketika Muhammad Qasim ditahan di Malaysia, ditangkap oleh penegak hukum di Malaysia. Kelihatan sekali betapa lucu ya. Majelis Gajah bersyukur Muhammad Qasim ditahan, kita bersyukur. Kenapa? Karena agar memiliki pengalaman hidup lebih. Jadi mereka bersyukur Muhammad Qasim itu ditangkap di Malaysia katanya agar memiliki pengalaman hidup yang lebih. Ini bagian dari pendewasaan Muhammad Qasim. Karena saya tahu persis bahwa Muhammad Qasim itu orang yang memiliki keraguan tinggi, belum pengalaman apa-apa, ya, tidak pernah gaul, belum pernah ikut ormas, belum pernah ikut demo. Imam Mahdi emangnya ikut demo juga ya? Imam Mahdi ikut ormas juga. Jadi di pemikiran mereka, Imam Mahdi itu sebelum dibaiat nantinya ikut ormas juga, ikut demo juga gitu ya. Pokoknya hidup di jalanan tuh belum pernah. Dia anak papa, kalau di sini dia anak papa, anak mama. Nah, jadi Muhammad Qasim ini belum pernah seperti itu, jadi dipaksa untuk seperti itu dulu. Dia anak papa, kalau di sini dia anak papa, anak mama. Hanya di kamar gitu ya, hanya sama ibunya gitu. Jadi anak papa mama, benar-benar anak manja dan sebagainya. Jadi bagaimana ini akan jadi pemimpin umat Islam dunia? Nah, maka Allah didik sebetulnya, dan justru Gajah mempelopori ini semua dari awal. Nih dengerin nih, Muhammad Qasim tuh anak papa mama. Anak papa mama, benar-benar anak manja dan sebagainya. Jadi itulah yang saya maksud SDM rendah ya, antara SDM rendah atau memang sengaja bikin cerita halu untuk membodoh-bodohi masyarakat Indonesia agar terkesan, agar menganggap Pak Qasim ini sebagai Imam Mahdi. Nah, seperti yang Anda dengarkan tadi, katanya Imam Mahdi itu ikut ormas. Imam Mahdi itu ikut demo juga. Imam Mahdi itu tinggal di jalanan. Imam Mahdi itu sosoknya anak papa mama katanya ya, suka di kamar aja terus gitu. Teman-teman, ulama yang lurus, ulama yang benar-benar berilmu itu nggak berani bikin cerita-cerita halu tentang kemunculan Imam Mahdi, karena kemunculan Imam Mahdi itu sudah jelas ada dalil-dalilnya. Jadi jangan gampang terpukau dengan cerita-cerita kemunculan Imam Mahdi tanpa menimbang dengan Al-Quran dan hadis. Ada orang yang mengatakan Imam Mahdi ikut ormas lah, Imam Mahdi ikut demo, apa-apaan itu. Semoga pemerintah Indonesia bisa setegas pemerintah Malaysia ya. Kalau saya yang menyatakan ajaran Pak Qasim ini sesat, mungkin Anda bisa meragukan itu karena itu pernyataan pribadi saya. Tapi ini bukan saya yang menyatakan. Ini pemerintah Malaysia, ulama-ulama di Malaysia sudah menetapkan bahwa ajaran Qasim ini perlu dihalau karena menyesatkan. Coba Anda bayangkan, ada orang ngaku jarang sholat. Pak Qasim kan ngaku jarang sholat itu katanya. Ditanya sama wartawan Pakistan, apakah Anda sering sholat 5 waktu? Jawabannya jarang. Bahkan dia menganggap bahwa sholat 5 waktu itu hak saya. Mau sholat nggak sholat itu terserah saya. Allah mengatakan begitu kepada saya dalam mimpi. Coba dinalar dengan baik, ada orang ngaku jarang sholat tapi mimpi ketemu Allah. Ini nggak nyambung, apalagi mimpinya itu katanya Allah berfirman sholat 5 waktu tidak wajib, terserah Anda mau sholat atau tidak sholat. Muhammad Qasim bilang saya belum dapat taufik, saya belum dapat petunjuk untuk sholat 5 waktu. Wajar saja ulama Malaysia memfatwakan ini sesat. Dan pertanyaannya bagaimana dengan di Indonesia, apakah ini mau dibiarkan? Ya, semoga aja ada tindakan. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.